Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak dosen dan teman-teman kami sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi dari mata kuliah Matematika Terapan, yaitu materi himpunan. Adapun eh, te- adapun nama anggota kelompok kami ada Maya Sari, saya sendiri Rizky Abimayu Tama Tanjung, dan Samuel Krisolid Vindonta Ginting. Di sini kami akan membahas materi himpunan dengan 10 sub materi. Yang pertama itu ada definisi himpunan, lalu yang kedua penyajian himpunan, yang ketiga kardinalitas, yang keempat jenis-jenis himpunan, yang kelima adalah operasi terhadap himpunan, yang keenam hukum-hukum himpunan, kemudian prinsip dualitas, lalu prinsip inklusi dan eksklusi, yang kesembilan ada partisi, dan terakhir itu pembuktian proposisi himpunan. Baik, eh, di sini teman saya Samuel akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu definisi himpunan dan juga penyajian himpunan. Kepada teman saya Samuel, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Rizky telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang definisi himpunan. Saya mulai. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Segala koleksi benda atau koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu satuan. Walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern. Dan karenanya, studi mengenai struktur kemungkinan himpunan dan teori himpunan sangatlah berguna. Konsep himpunan mendasari hampir semua cabang matematika. Georg Cantor dianggap sebagai bapak teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda dapat atau merupakan anggota himpunan ini maksud tadi atau tidak. Berikutnya, berikutnya. Sebentar ya. Yang kedua, materi yang kedua, penyajian himpunan. Yang pertama itu enumerasi. Enumerasi. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kerawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, himpunan A besar yang berisi 4 anggota, 1, 2, dan 4, 1, 2, 3, dan 4 dapat ditulis sebagai A sama dengan dalam kurung kerawal 1, 2, 3, 4 tutup kurung kerawal. Perhatikan bahwa himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya dan bukan pada urutan anggota-anggotanya. Urutan anggota di dalam himpunan tak mempunyai arti apa-apa. Jadi kita bisa saja menuliskan A sebagai A besar sama dengan 2 buka kurung kerawal 2,4,1,3 tutup kurung, atau A besar sama dengan buka kurung kerawal 4,3,2,1 tutup kurung kerawal. Karena itu, beberapa literatur menambahkan definisi himpunan sebagai kumpulan objek tak terurut atau biasa disebut unordered collection. Yang kedua, simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku, terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan, antara lain P sama dengan himpunan bulat positif, itu 1 sampai seterusnya, N sama dengan bilangan asli, sama seperti bilangan positif 1 sampai seterusnya, Z himpunan bilangan bulat, itu dimulai dari minus tak hingga sampai
positif tak hingga. Yang Q sama dengan himpunan bilangan rasional. Yang keempat, yang kelima R sama dengan himpunan bilangan real. Yang kelima R sama dengan bilangan real. Yang keenam C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Materi yang ketiga, notasi pembentuk himpunan cara lain menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan atau set builder. Dengan cara penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasi X adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan adalah A bagian di kiri tanda I melambangkan elemen himpunan. Tanda I dibaca di mana ada atau sedemikian atau sehingga. Bagian di kanan tanda I atau garis lurus menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Sebagai tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dengan sebagai dan. Nah, contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Dinyatakan sebagai A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau dalam notasi yang lebih ringkas, A sama dengan X, di mana X, P, elemen dari X lebih kecil dari 5. Yang sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. B adalah himpunan bilangan. Yang kedua, B adalah bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Dinyatakan sebagai B sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan genap positif lebih kecil A atau sama dengan dari dari 8. Atau dalam notasi yang lebih ringkas itu B sama dengan X, di mana X per 2 elemen dari positif, bilangan genap positif, 2 besar dari 2 atau lebih kecil dari 8. Lebih kecil sama dengan 8. Yang sama dengan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Dari 2. Selanjutnya. Yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1801. Dalam diagram Venn, himpunan semesta atau U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain pula. Contoh, misalkan U sama dengan 1 sampai dengan 8, A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan B sama dengan 2, 5, 6, dan 8. Ketiga himpunan tersebut digambarkan dengan diagram Venn pada gambar 2:1. Perhatikan gambar A dan B mempunyai anggota bersama, yaitu 2 dan 5. Anggota U yang lain, yaitu 7 dan 4, tidak termasuk dalam himpunan A dan B. Perhatikan gambar di bawah, sesuai dengan gambar di bawah. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Samuel yang telah menjelaskan 2 submateri tadi. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen berbeda atau distinct yang terdapat dalam hal ini adalah bilangan bulat tak negatif. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Himpunan yang tidak berhingga mempunyai kardinal yang tidak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga. Maka elemen R sama dengan tak hingga. Begitu juga himpunan bilangan bulat tak negatif
himpunan garis yang melalui titik pusat koordinat, himpunan titik di sepanjang garis, Y sama dengan 2X tambah 3, dan lain-lain. Notasinya adalah N, A atau elemen dari A. Contohnya sini, yang pertama A sama dengan di mana X, himpunan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka elemen A sama dengan 8. Dengan elemen-elemen A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Lalu contoh yang kedua itu di mana B merupakan himpunan dari kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka elemen B itu ada 5 dengan elemen-elemen B yang berbeda, yaitu adalah kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau empty set. Notasinya set kosong atau tanda kurung kurawal. Perhatikan bahwa himpunan yang memiliki tanda kurung kurawal dapat juga ditulis sebagai set 0, begitu pula himpunan tanda kurung kurawal dapat juga ditulis sebagai set 0 atau dalam kurung kurawal set 0. Perhatikan juga bahwa set 0 bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen, yaitu set 0. Set kosong maksud saya. Istilah seperti kosong, hampa, nihil, ketiganya mengacu pada himpunan yang tidak mengandung elemen. Tetapi istilah 0 tidak sama dengan ketiga istilah di atas. Sebab 0 menyatakan sebuah bilangan tertentu. Contohnya di sini yang pertama E sama dengan X, di mana X lebih kecil dari X. Maka elemen E sama dengan 0. Lalu yang kedua itu adalah P sama dengan himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka elemen P sama dengan 0. Lalu jenis himpunan yang kedua itu adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan sebagai superset dari A. Notasinya adalah A subset dari B. Dengan menggunakan diagram Venn, A subset B lebih mudah dimengerti maksudnya. A subset B digambarkan dengan Venn pada gambar di samping. Lalu ada contoh soalnya. Yang pertama itu himpunan 1, 2, dan 3 merupakan subset dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang kedua itu himpunan 1, 2, dan 3 merupakan subset dari 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya adalah A sama dengan B, di mana A subset B dan B subset A. Contohnya di sini adalah yang pertama jika A punya himpunan 0 dan 1, dan B di mana punya himpunan X di mana X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jika A sama dengan mempunyai himpunan 3, 5, 8, dan 5, dan B mempunyai himpunan 5, 3, dan 8, maka A sama dengan B. Lalu yang ketiga itu jika A mempunyai himpunan 3, 5, 8, 5, dan B punya himpunan 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B. Lalu yang berikutnya himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya adalah A ekuivalen elemen A sama dengan elemen B. Jadi contohnya di sini jika A sama dengan mempunyai himpunan 1, 3, 5, 7, dan B, A, B, C, D, maka A ekuivalen dengan B sebab elemen A sama dengan elemen B, sama dengan 4. Lalu kemudian ada himpunan saling lepas.
Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah saling lepas terhadap B. Diagram Venn yang menggambarkan dua himpunan yang saling lepas ditunjukkan pada gambar. Berikut gambar yang dapat dilihat. Kemudian ada contohnya di sini, jika A sama dengan X, di mana X merupakan elemen dari B, X kurang dari 8, lebih kecil dari 8. Dan B mempunyai elemen 10, 20, 30, dan seterusnya, maka A saling lepas dengan B. Lalu ada himpunan kuasa, yaitu ya bisa disebut dengan power set. Dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi di sini notasinya adalah P kurang A atau 2 pangkat A. Contohnya di sini, jika A sama dengan 1 dan 2, maka PA-nya set himpunan dari set kosong, lalu 1, 2, 1, dan 2. Kemudian saya akan melanjutkan materi, yaitu operasi terhadap himpunan yang memiliki beberapa operasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu irisan atau intersection. Dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya A merupakan himpunan dari B, atau sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Diagram Venn untuk A himpunan B ditunjukkan pada gambar. Jika dua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan dengan elemen yang sama yang terdapat di dalam kedua himpunan tersebut. Jadi contohnya di sini, yang pertama itu jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan B 4, 10, 14, 18, maka A yang memiliki himpunan B sama dengan 4 dan 10. Lalu yang kedua itu ada operasi gabungan, yaitu atau unian, yaitu dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya adalah A merupakan anggota himpunan, atau A milik himpunan A atau milik himpunan B, di mana X elemen A dan X elemen B. Diagram Venn untuk A himpunan A atau himpunan B ditunjukkan pada gambar. Contohnya di sini, jika A sama dengan 2, 5, 8, dan B 7, 5, 22, maka A himpunan A atau himpunan B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Lalu yang ketiga itu adalah ada komplemen, yaitu komplemen dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasinya adalah sebagai berikut, di mana A komplemen di mana X elemen U dan X bukan elemen dari A komplemen. Diagram Venn untuk A komplemen ditunjukkan pada gambar. Misalkan di sini U sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Jadi di sini jika A 1, 3, 7, 9, maka A komplemen berarti 2, 4, 6, dan 8. Lalu keempat ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya dapat ditampilkan di sini dan gambarnya juga. Jadi di sini ada contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, sampai 10, dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A sampai B A selisih B 1, 3, 5, 7, 9, dan B selisih A sama dengan 0. Lalu yang kelima itu adalah beda setangkup, yaitu beda dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A
atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasi A beda setangkup dengan B sama dengan A objek dari B dan seterusnya. Diagram Venn A beda setangkup dapat ditampilkan pada gambar. Lalu di sini kita mempunyai contoh jika A sama dengan 2, 4, 6, dan B sama 2, 3, 5, maka A beda setangkup B sama dengan 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan, yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya ada sebagai berikut, dan contohnya misalkan C 1, 2, 3 dan D A dan B, maka perkalian kartesian C dan D adalah C kali D, yaitu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Lalu di sini adalah hukum-hukum himpunan karena berhubung waktu sudah terlalu mepet, jadi di sini akan menjelaskan beberapa hukumnya saja. Yang pertama hukum identitas, yang kedua hukum nol atau dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, yang ketujuh hukum komutatif, yang kedelapan hukum asosiatif, yang kesembilan hukum distributif, yang kesepuluh hukum De Morgan, dan yang ke-11 hukum 01 atau hukum komplement 2. Dapat di-post videonya jika ingin melihat lebih jelas. Lalu di sini materi prinsip dualitas akan dijelaskan oleh teman saya Mayasari. Kepada Mayasari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip dualitas. Prinsip dualitas pada himpunan, misalkan 6 adalah suatu kesamaan atau identitas yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti U1, gabungan U1 dan irisan U2, dan komplement jika S merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan mengganti gabungan sama dengan irisan 2, irisan gabungan 1, himpunan kosong, gabungan 1, gabungan himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan juga benar. Prinsip dualitas merupakan prinsip yang penting di dalam aljabar himpunan. Kita dapat menggunakan prinsip ini untuk menurunkan kesamaan himpunan atau set identitas lain yang mengandung operator gabungan dan irisan, dan himpunan kosong dan gabungan, atau membuktikan dual dari kesamaan himpunan lain. Tabel di samping memperlihatkan bahwa hukum-hukum aljabar himpunan merupakan contoh dualitas. Berikut adalah contohnya. Misalkan himpunan A elemen gabungan di mana himpunan A sama dengan buka kurung himpunan A gabungan dari himpunan B tutup kurung gabungan himpunan A irisan dari himpunan B, maka pada dualnya misalkan himpunan A berlaku himpunan A sama buka kurung himpunan A gabungan dari himpunan B tutup kurung irisan dari buka kurung himpunan A gabungan dari himpunan B tutup kurung. Berikut adalah prinsip dualitas yang dapat diterapkan di dalam tabel berikut. Yang pertama, ada hukum identitas, ada hukum nol dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum penyerapan, 6 hukum komutatif, 7 hukum asosiatif, 8 hukum distributif, 9 hukum De Morgan, 10 hukum 0/1. Prinsip inklusif dan eksklusif. Penggabungan dua buah himpunan menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B mungkin saja memiliki elemen-elemen sama. Banyaknya elemen bersama antara himpunan A dan B
adalah apa namanya tuh? Apa namanya, Weh? Yang mana tadi? Yang ini nih, yang garis-garis itu. Ini ya. Elemen A tambah elemen B. Yang ini, ya, garisnya tuh. Oh, nilai mutlak ya. Ulangi. Prinsip Elemen. nilai mutlak nggak? Di sini elemen sih. Enggak, nilai mutlak, nilai mutlak. Aja. Mutlak A dan sekali pada mutlak B. Prinsip inklusif dan eksklusif. Penggabungan dua buah himpunan menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B mungkin saja memiliki elemen-elemen yang sama. Banyaknya elemen bersama anggota A dan B adalah nilai mutlak dari A irisan dari B. Setiap unsur yang sama itu telah dihitung dua kali. Sekali pada nilai mutlak A dan sekali pada nilai mutlak B. Meskipun ia seharusnya dianggap di dalam nilai mutlak A gabungan dari B, karena itu jumlah elemen hasil penggabungannya seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Atau nilai mutlak A gabungan dari nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan dari B. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip inklusif eksklusif. Sejumlah lemma dan teorema yang berkaitan dengan prinsip ini dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, misalkan himpunan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau di-join. Maka nilai mutlak A gabungan dari B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Yang kedua, himpunan A dan B adalah himpunan berhingga. Maka nilai mutlak A gabungan dari B berhingga sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan dari nilai mutlak B. Yang ketiga, dengan cara yang sama kita dapat menghitung jumlah elemen hasil operasi pada setangkup nilai mutlak A ditambah B sama dengan nilai mutlak A ditambah B dikurang 2 nilai mutlak A iris nilai mutlak B. Contoh, berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Penyelesaiannya, misalkan A himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Himpunan B bilangan bulat yang habis dibagi 5. Maka himpunan A irisan dari himpunan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK kelipatan persekutuan tersebut adalah 3 dan 5, yaitu 15. Yang dinyatakan adalah himpunan A gabungan dari B. Terlebih dahulu kita harus menghitung nilai mutlak A. Sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33 nilai mutlak B sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan nilai mutlak A irisan B sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan dari nilai mutlak B sama dengan 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Jadi, ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Berikutnya, partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1 gabungan dari A2
dari A sedemikian sehingga A1 gabungan dari A2 sama dengan A dan himpunan bagian A saling lepas, yaitu A1 irisan A1 sama dengan himpunan kosong I tidak sama dengan J. Contoh, misalkan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 adalah partisi A. Catatlah bahwa partisi membagi himpunan A menjadi beberapa buah blok. Pada contoh di atas, himpunan A dibagi menjadi 4 buah blok, yaitu buka kurung 1, buka kurung 2, 3, 4, buka kurung 7, 8, dan buka kurung 5 dan 6, tutup kurung. Jika hingga himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah blok yang dapat dibentuk tidak lebih besar dari nilai mutlak A. Pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Buatlah diagram Venn untuk bagian ruas kiri kesamaan dan diagram Venn untuk ruas kanan kesamaan. Jika diagram Venn keduanya sama, berarti kesamaan tersebut benar. Contoh, misalkan himpunan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa himpunan A irisan dari buka kurung himpunan B gabungan dari C, maka himpunan A irisan dari B gabungan dari buka kurung himpunan A irisan dari C. Dengan diagram Venn, penyelesaian diagram Venn untuk ruas kiri dan ruas kanan masing-masing ditunjukkan pada gambar di bawah. Diagram Venn untuk masing-masing ruas di atas, keduanya memberikan area arsirannya yang sama, yaitu terbukti bahwa A gabungan dari buka kurung himpunan B irisan dari himpunan C sama dengan buka kurung himpunan A irisan dari himpunan B tutup kurung gabungan dari himpunan A irisan dari himpunan C. Pembuktian proposisi himpunan. Yang kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan kesamaan himpunan juga dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel keanggotaan atau membership table. Kita menggunakan angka 1 untuk menyelesaikan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan, atau nilai ini dapat dianalogikan true dan false. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan dari buka kurung himpunan B gabungan dari himpunan C sama dengan buka kurung himpunan A irisan dari himpunan B tutup kurung gabungan dari himpunan A irisan dari himpunan C. Tabel keanggotaan untuk kesamaan tersebut adalah seperti di bawah ini. Karena kolom himpunan A irisan dari buka kurung himpunan B gabungan dari himpunan C. Dalam kolom himpunan A irisan dari himpunan B sehingga gabungan dari himpunan A irisan C sama, maka kesamaan tersebut benar. Nah, ini kayak mana ini? Ini tabel yang tadi. Oh. Langsung Berikut aja kita dapat bawa. Berikut dapat terlihat tabel penjelasan di atas. Selanjutnya. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Aljabar himpunan mengacu pada hukum-hukum yang dikemukakan sebelumnya, termasuk di dalamnya teorema-teorema yang ada buktinya, definisi suatu operasi himpunan, dan penerapan prinsip dualitas. Contoh, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa buka kurung himpunan A irisan B, tutup kurung, gabungan dari himpunan A irisan B sama dengan himpunan A. Penyelesaiannya, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A
irisan dari himpunan B. Gabungan dari himpunan A, irisan dari B sama dengan himpunan A. Penyelesaiannya dapat dilihat pada gimana nih? Ini nggak usah pada dijelaskan ya. Ya, penyelesaiannya bisa dilihat dari penyelesaian yang dapat dilihat dalam tampilan video. Jadi selanjutnya, Penyelesaiannya dapat dilihat pada materi yang tertera di bawah ini. Oke, selanjutnya. Yang keempat, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi proposisi yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Ini apa dibikin? Ini dibilang apa ini namanya? Apa? Nggak usah baca aja ya. Apa itu namanya? Nggak tahu ini aku. apa subset? Oh. Yang ini subset, Subset, ya? atau subset yang tepat. Ini nggak superset? Subset. Subset. Ya, subset atau subset yang tepat. Oh, tunggu ya, ulangi. 4. Pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi proposisi yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian atau subset. Contoh, misalkan himpunan A dan B. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset dari himpunan gabungan C, maka himpunan A subset dari himpunan C. Penyelesaiannya pertama dari definisi himpunan bagian P subset dari Q, jika setiap X elemen dari P juga elemen Q, misalkan X elemen A karena A subset dari C. Himpunan B gabungan dari himpunan C. Maka dari definisi himpunan bagian X juga elemen B himpunan dari C. Dari definisi operasi gabungan himpunan, maka Atau X elemen dari himpunan B gabungan dari C. Berarti X elemen B atau X elemen C. Yang kedua, karena X elemen A dan A irisan dari B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan elemen B. Dari contoh pertama dan kedua, X elemen C harus benar, karena X elemen A juga berlaku X elemen C. Maka dapat disimpulkan A subset C. Kesimpulannya, himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersama-sama. Himpunan merupakan struktur... bentar, aku aja yang baca. Oh. Terima kasih kepada Saudari Mayasari yang telah membacakan submateri tadi. Jadi di sini dapat kami simpulkan himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersama-sama. Himpunan merupakan struktur diskrit fundamental yang mendasari struktur diskrit lainnya seperti relasi, kombinasi, dan graf. Banyak konsep ilmu komputer atau informatika yang dapat dijumpai dalam terminologi himpunan yang sangat berguna bagi kita di jurusan ini. Jadi sekian dari presentasi kami dari kelompok 2 pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.